Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utari Adinur Pratiwi, mahasiswa semester 4 Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta. Baiklah, teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang berpikir kreatif. Teman-teman tahu nggak sih apa itu berpikir kreatif? Yuk kita cari tahu apa itu berpikir kreatif. Definisi berpikir kreatif secara umum. Berpikir kreatif adalah suatu cara berpikir di mana seseorang mencoba menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban baru terhadap suatu masalah. Sedangkan menurut Munandar, berpikir kreatif merupakan ungkapan atau ekspresi dari keunikan individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif inilah yang mencerminkan orisinalitas dari individu tersebut. Dari ungkapan pribadi yang unik, dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif dan adanya ciri-ciri seperti mampu mengarahkan diri pada objek tertentu, mampu memperinci suatu gagasan, mampu menganalisis ide-ide dan kualitas karya pribadi, serta mampu menciptakan suatu gagasan baru dalam pemecahan masalah. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak sih perbedaan berpikir kreatif sama berpikir konvensional? Yuk kita cari tahu apa itu perbedaan antara berpikir kreatif dan berpikir konvensional. Perbedaan antara berpikir kreatif dengan berpikir konvensional. Berpikir kreatif adalah cara berpikir dengan menemukan hubungan-hubungan baru untuk memperoleh jawaban baru terhadap suatu masalah. Sedangkan berpikir konvensional adalah cara berpikir yang tertata dan mengikuti kesepakatan umum yang dapat berupa adat kebiasaan dan kelaziman. Nah, tadi itu kan kita udah bahas tentang perbedaan berpikir kreatif dan dengan berpikir konvensional. Selanjutnya kita masuk dengan ciri-ciri orang berpikir kreatif. Teman-teman penasaran gak sih gimana ciri-ciri orang berpikir kreatif? Yuk kita cari tahu. Ciri-ciri orang berpikir kreatif menurut Mulyono Gandadipura pada tahun 1983 yang merangkum hasil penelitian dari para ahli di berbagai bidang dan menunjukkan bahwa ciri-ciri orang yang berpikir kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, bebas dalam berpikir dan bertindak. Yang kedua, tidak menyukai kegiatan yang menuntut konformitas atau kesesuaian. Yang ketiga, tidak mudah dipengaruhi pendapat umum bila yakin bahwa pendapatnya benar. Yang keempat, kecenderungan kurang dogmatis dan lebih realistis. Yang kelima, mengakui dorongan-dorongan dirinya yang tidak berdasarkan akar atau irasional. Yang keenam, mengakui hal-hal rumit dan baru. Yang ketujuh, mengakui humor dan memiliki good sense of humor. Dan yang kedelapan, menekankan pentingnya nilai-nilai teoritik dan estetis. Selanjutnya ada ciri-ciri pokok berpikir kreatif menurut Filsheim pada tahun 2008. Yang pertama ada kelancaran atau fluensi. Kelancaran adalah kemampuan mengeluarkan ide atau gagasan yang benar sebanyak mungkin dan secara jelas. Yang kedua, keluasan atau flexibility. Keluasan adalah kemampuan untuk mengeluarkan banyak ide atau gagasan yang beragam dan tidak monoton dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Yang ketiga ada originalitas atau originality. Originalitas adalah kemampuan untuk mengeluarkan ide atau gagasan yang unik dan tidak biasanya, misalnya yang berbeda dari pendapat orang lain. Dan yang keempat ada elaborasi atau elaboration. Elaborasi adalah kemampuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menambahi detail dari ide gagasannya sehingga lebih bernilai. Teman-teman, ternyata penting loh bagi kita untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif. Kalian pada tahu gak sih apa pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif? Yuk cari tahu. Pentingnya memiliki kemampuan berpikir kreatif. Kenapa dikatakan penting? Karena agar dapat bersaing dalam dunia kerja dan kehidupan pribadi. Individu harus memiliki kemampuan pemecahan masalah dan harus berpikir dengan kreatif. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kreatif penting dikembangkan dalam setiap kegiatan pembelajaran. Nah, ini pembahasan terakhir kita tentang bagaimana menggunakan kemampuan berpikir kreatif dalam menghadapi suatu masalah. Teman-teman pasti sering kan menghadapi suatu masalah, tapi buntu gimana caranya mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini pembahasan terakhir ini akan menghadapi suatu masalah dengan berpikir kreatif. Yang terakhir adalah pentingnya berpikir kreatif dalam memecahkan masalah. Kunci untuk menjalankan teknik berpikir kreatif dalam memecahkan masalah adalah dengan adanya keinginan untuk bisa menerima serta mencari jalan keluar dari setiap tantangan yang ada. Mencoba melakukan eksplorasi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut, sehingga nantinya akan tercipta hal-hal baru sebagai solusi untuk membantu permasalahan di sekitarnya.
Nah, itu tadi pembahasan kita tentang berpikir kreatif. Semoga teman-teman yang menonton video ini memahami tentang berpikir kreatif itu apa, ciri-cirinya seperti apa, dan perbedaan antara berpikir kreatif serta konvensional itu seperti apa. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.